Hari ini kita akan membahas tentang descriptive text. Kita akan mempelajari apa itu descriptive text, tujuan dari descriptive text, ciri kebahasaannya, strukturnya, dan yang terakhir adalah contoh teksnya. Jadi pastikan kalian menonton video ini sampai selesai ya. Seperti biasa, sebelum kita mulai, jangan lupa untuk like video ini dan subscribe ke channel ini buat kamu yang belum. Let's get started. Kita mulai dengan pembahasan apa itu descriptive text. Descriptive text adalah salah satu jenis teks yang menggambarkan sesuatu. Sesuatu ini bisa berupa orang, tempat, hewan, benda, dan juga hal-hal lainnya. Tujuan dari teks deskriptif ini adalah memberikan informasi sekaligus gambaran kepada pembaca bagaimana wujud suatu hal yang sedang dideskripsikan. Jadi walaupun si pembaca nih belum pernah bertemu dengan orang yang dibicarakan, belum pernah melihat atau mengunjungi tempat yang dibicarakan, si pembaca bisa membayangkan bagaimana kurang lebih penampakan hal tersebut. Sekarang kita masuk ke pembahasan ketiga, yakni terkait language features atau ciri kebahasaan dari descriptive text. Language feature atau ciri kebahasaan yang pertama dari descriptive text adalah menggunakan attribute verb atau berupa to be ya. Jadi contohnya to be ini adalah is, am, dan are. Ciri kebahasaan yang kedua adalah menggunakan tenses simple present tense. Untuk tenses ini saya sudah pernah membuatkan video sebelumnya. Kalau kalian mau belajar lagi bisa ditengok videonya dulu ya. Language feature atau ciri kebahasaan yang ketiga dari descriptive text adalah menggunakan kata benda atau noun yang spesifik. Contohnya adalah my room, my pet, my dog, my little sister, dan sebagainya. Language feature yang keempat adalah banyak menggunakan kata sifat atau adjective. Contoh kata sifat ini adalah wide, luas, tall, tinggi, thin, kurus, cute, lucu, neat, rapi, dan lain sebagainya. Ciri kebahasaan atau language feature yang kelima dari descriptive text adalah menggunakan figurative language. Apa itu figurative language? Itu artinya adalah bahasa menggunakan ungkapan atau bahasa perumpamaan atau metafora ya. Contohnya seperti ini. Her skin is as white as the snow. Kulitnya seputih salju. Atau my dog's fur is as soft as satin. Bulu anjing saya itu selembut dengan sama lembutnya dengan kain satin. Sekarang kita masuk ke pembahasan keempat, yakni terkait struktur teks atau generic structure dari descriptive text. Generic structure-nya itu terdiri dari dua bagian ya, yakni identification and description. Kita akan bahas satu persatu, lalu setelah membahas juga akan saya berikan langsung contoh teksnya. Generic structure yang pertama adalah identification. Di bagian ini dijelaskan secara singkat terkait objek atau hal apa yang akan dideskripsikan. Contoh potongan teksnya bisa kalian lihat setelah ini ya. Last August, my female cat gave birth to some kittens. We gave name Coco to one of the kitten. Coco is now 8 months old. Di sini deskriptif teksnya membahas tentang kucing ya, namanya adalah Coco. Generic structure yang kedua adalah description. Di bagian ini dijelaskan atau dideskripsikan ciri-ciri dari objek atau hal yang dideskripsikan ya. Bisa dari ciri-ciri fisik, perilaku, karakter atau sifatnya, dan lain sebagainya.
Mari kita lihat contoh potongan teks deskriptif untuk bagian description ini ya. Coco is a Persian cat with brown fur. He has some white patterns on his fur that makes him look like a small tiger. Coco is very energetic kitten. He always runs around the house and jumps on the bed. He has a weird habit which is stealing rice spoon from the dishes. He does that at night when we are sleeping. In the following morning, I always find a rice spoon lies on the floor in the living room. He is such a weird cat, but we love him so much. Di bagian description ini bisa kita lihat kita menjelaskan tentang ciri fisiknya si Coco, si cat itu atau si kucing ya, mulai dari warna bulunya dan juga ada pola berwarna putih di bulunya. Lalu kita juga membahas tentang karakternya dia ya. Dia kucing yang sangat energetik, suka lari dan lompat, dan juga punya beberapa kebiasaan yang unik ya. Jadi di sini disebutkan lengkap ya, mulai dari ciri fisik, sifat, karakter, dan juga hal-hal unik terkait si kucing tersebut. Akhirnya selesai sudah pembahasan kita hari ini terkait descriptive text. Kita sudah membahas definisinya, tujuan, language feature, generic structure, dan juga yang terakhir tadi ada contoh teksnya. Semoga video ini bermanfaat dan bisa menambah pengetahuan kalian. Jangan lupa ya buat like, comment, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.